Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lili Kadri, NIM 200808649 dari kelas PB2C. Dalam video kali ini, berisikan mengenai cara pembuatan replika sel hewan 3 dimensi, beserta penjelasan fungsi bagian-bagian di dalamnya. Sebelumnya, bagaimana sih sel hewan itu? Sel hewan merupakan sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Nah, sel hewan ini berbeda dengan sel eukariotik lainnya, misalnya pada sel tumbuhan. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Bahkan, sel hewan memiliki vakuola yang lebih kecil dan ada juga yang tidak memilikinya. Sel hewan tersusun atas beberapa bagian atau struktur. Yang bagian terluar adalah membran sel. Dalam replika sel hewan yang sudah saya buat, saya menggunakan 2 tempurung kelapa sebagai membran selnya.
Pada aslinya, membran sel ini sebenarnya tersusun dari lemak, protein, dan karbohidrat. Fungsi dari membran sel ini sendiri adalah sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuknya zat, dan menerima rangsangan. Selanjutnya adalah bagian sitoplasma. Dalam replika sel hewan yang sudah saya buat, saya menggunakan styrofoam kuning sebagai sitoplasmanya, yang mana sitoplasma ini berfungsi sebagai cairan tempat organel sel. Sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, dan perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Nah, dalam sitoplasma ini terdapat beberapa organel sel dan bagian-bagian di dalamnya. Nah, yang pertama terdapat nukleus. Dalam replika sel yang sudah saya buat, saya menggunakan plastisin berwarna pink muda yang sudah dibentuk menjadi lingkaran ini sebagai nukleusnya, yang mana nukleus ini memiliki pori-pori di permukaannya. Nukleus berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel, tempat terjadinya replikasi, menyimpan informasi genetik, dan menjaga integritas gen-gen dalamnya. Nah, nukleus ini memiliki beberapa bagian di dalamnya, yaitu yang pertama ada membran inti atau karioteka. Membran inti atau karioteka ini letaknya paling luar dari inti sel. Dalam replika yang sudah saya buat, membran inti ini adalah yang paling tepi ini, yang memiliki pori-pori pada permukaannya. Fungsi dari membran inti ini sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya adalah bagian nukleoplasma. Ini adalah bagian nukleoplasmanya, yang mana ditandai dengan adanya benang-benang kromatin yang saya buat menggunakan plastisin berwarna ungu yang sudah dibentuk menjadi silindes pipi ini, yang mana fungsi dari nukleoplasma ini sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Selanjutnya adalah bagian nukleolus. Saya menggunakan plastisin berwarna ungu yang sudah dibentuk menjadi lingkaran ini sebagai nukleolusnya, yang mana nukleolus ini berfungsi dalam pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Organel sel yang terdapat dalam sitoplasma selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Yang ini adalah organel retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya di dekat inti sel. Nah, ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, yang ini adalah retikulum endoplasma kasar dan yang ini adalah retikulum endoplasma halus. Nah, perbedaannya apa? Pertama, kita lihat dari permukaannya. Permukaan retikulum endoplasma kasar itu banyak ditempeli ribosom. Jadi, kalau dilihat akan banyak bintik-bintik di permukaannya. Sedangkan, kalau retikulum endoplasma halus, permukaannya lebih halus karena tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, perbedaan kedua dapat dilihat dari fungsinya. Retikulum endoplasma kasar banyak ditempeli ribosom, maka fungsinya berkaitan dengan sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Organel sel yang terdapat dalam sitoplasma selanjutnya adalah ribosom. Nah, butiran kecil yang terdapat pada retikulum endoplasma kasar dan ada juga yang menyebar di sitoplasma itu namanya adalah ribosom. Nah, ribosom itu berupa butiran nukleoprotein yang ukurannya hanya 15-20 nanometer, paling kecil dari organel lainnya. Nah, ada dua komponen utama dari ribosom, yaitu ada subunit besar dan subunit kecil. Saat melakukan kerjanya, kedua subunit ini bergabung
dan membentuk struktur yang mirip dengan burger. Di tengah-tengah tumpukan kedua subunit yang mirip burger itu ada mRNA. Fungsi mRNA itu sebagai cetakan resep untuk membuat protein tertentu. Makanya peran utama dari ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Organel sel yang terdapat dalam sitoplasma selanjutnya adalah badan Golgi. Yang ini adalah badan Golgi. Nah, sebutan untuk badan Golgi juga bermacam-macam loh. Bisa disebut aparatus Golgi, atau kalau di tumbuhan disebut diktiosom. Letaknya biasanya ada di pinggir sel dekat membran sel. Nah, dalam sel hewan, badan Golgi ini bisa membentuk lisosom. Makanya di sekitar badan Golgi dapat ditemukan lisosom. Nah, badan Golgi ini bentuknya itu gampang dikenali loh, karena bentuknya itu seperti kantung atau lumen atau cakram pipih yang disebut sisterna. Nah, kantung badan Golgi ini bisa lepas dan nantinya akan membentuk kantung-kantung kecil yang disebut vesicle. Nah, yang ini adalah vesicle. Vesicle ini juga terdiri dari dua macam, yaitu vesicle transfer yang berguna untuk mentransfer protein dari badan Golgi ke lisosom, dan vesicle secretory untuk melepaskan protein atau molekul lainnya. Nah, yang ini adalah vesicle transfer dan yang ini adalah vesicle secretories. Nah, fungsi badan Golgi ini bisa dianalogikan seperti kantor pos, karena dia akan memodifikasi, mengemas, dan menyortir molekul yang ada di dalam sel. Setelah itu akan ditransportasikannya di dalam sel maupun dikeluarkan keluar sel. Nah, molekul yang akan ditransportasikan itu terbungkus di dalam vesikula. Organel sel yang terdapat dalam sitoplasma selanjutnya adalah lisosom. Nah, yang ini adalah lisosom. Lisosom itu cuma punya selapis membran saja. Di bagian membran lisosom ada jalur keluar masuknya protein atau protein transport. Nah, di bagian dalamnya ada lapisan fosfolipid atau lipid bilayer. Lisosom ini berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Organel selanjutnya yang terdapat dalam sitoplasma adalah mitokondria. Mitokondria memiliki dua lapis membran yang terdiri dari membran dalam dan membran luar. Nah, di membran dalamnya terdapat krista dan matriks. Krista itu seperti lipatan-lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membrannya lebih luas. Sedangkan matriksnya berisi cairan yang mengandung DNA. Nah, kalau membran luarnya mengandung protein dan lipid. Nah, fungsi mitokondria ini sangat penting bagi sel karena ia menjadi tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Nah, maka dari itu, karena fungsinya yang sangat penting, maka mitokondria ini disebut juga sebagai the horsepower of a cell. Organel sel yang terdapat dalam sitoplasma selanjutnya adalah badan mikro. Nah, badan mikro itu bentuknya bulat, memiliki membran dan berisi kristal protein. Badan mikro ini letaknya tersebar di sitoplasma. Nah, ada dua macam badan mikro yang ada pada sel hewan ini, yaitu jenis peroksisom. Nah, fungsinya untuk menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. FYI, enzim katalase itu bakal menguraikan hidrogen peroksida yang bersifat racun menjadi air dan oksigen yang sifatnya netral. Selanjutnya adalah sentriol. Nah, sentriol ini berfungsi untuk menarik inti sel menuju kedua kutub ketika terjadi pembelahan sel. Nah, sentriol ini terdiri dari triplet mikrotubul dan juga serat penghubungnya. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein yang menyebar di sitosol.
Nah, selain memberikan bentuk pada sel, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Nah, ada 3 jenis sitoskeleton, yaitu yang pertama ada mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Lapisan paling tipis yang letaknya di pinggir sel itu adalah mikrofilamen. Di dalam mikrofilamen terdapat protein dan miosin yang dapat membuat sel menjadi bergerak. Selain itu, mikrofilamen berperan juga dalam kontraksi otot. Selanjutnya, lapisan yang ketebalannya sedang itu adalah filamen intermediate. Filamen intermediate tersebar di sitosol yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Nah, yang terakhir ada mikrotubulus. Mikrotubulus menjadi lapisan yang paling tebal dan tersusun dari protein tubulus. Fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, dan juga flagel. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Thanks for watching.